Kawan-kawan, sama-sama kita sadari bahwa ini bukan lagi penjajahan. Ini adalah genosida paling terang-terangan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, Palestina gak akan pernah berjuang sendirian. Karena ada aku, kamu, dan seluruh umat muslim yang masih mau menyempurnakan sepenggal akidah dan imannya. Kawan-kawan, bagi kita sesama muslim, persoalan Palestina adalah persoalan akidah. Persoalan Palestina adalah persoalan iman kita. Teman-teman pasti tahu bahwa Palestina adalah tempat yang sangat bersejarah, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Di sana pula tanah lahirnya para nabi, dan di sana pula kiblat pertama umat muslim. Kawan-kawan, bila kita coba tengok kembali sejarah, kita melihat Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, dan umat Islam terdahulu benar-benar meyakini, benar-benar memahami bahwa persoalan Palestina adalah persoalan keimanan dan akidah kita terhadap Allah. Namun sayang seribu sayang, hari ini masih banyak segelintir kaum muslimin yang dipelintir pikiran dan perasaannya sehingga seolah-olah persoalan Palestina itu adalah persoalan bangsa Palestina sendiri, adalah persoalan rakyat Palestina itu sendiri, bukan persoalan bangsa Indonesia, bukan persoalan bangsa-bangsa lain, bukan persoalan umat muslim seluruh dunia. Sungguh miris, teman-teman. Mari kita coba kembali lihat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Dan bila kita tengok dalam kitab Riyad Baru Ayatih, maka kita akan mendapatkan tafsir dan hikmah yang menyatakan bahwasannya besarnya kekuatan iman itu adalah melampaui batas-batas negara, melampaui bangsa-bangsa, melampaui batas-batas geografis itu. Dan mereka adalah saudara kita seiman. Palestina adalah saudara kita seiman. Dan sama-sama kita ingat kawan-kawan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan terjaga, tidak bisa tertidur, dan seluruh tubuh akan merasakan sakit yang sama. Kawan-kawan, Palestina tidak akan pernah berjuang sendirian karena ada aku, kamu, dan seluruh rakyat Indonesia yang mau menegakkan amanat konstitusinya. Palestina adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sekaligus hutang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Setahun sebelum Indonesia merdeka pada 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, memberikan dukungan secara terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, karya M. Zain Hassan, sejak dukungan yang disampaikan secara terbuka melalui siaran radio, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, jalanan di Palestina dipenuhi gelombang aksi solidaritas dan dukungan kepada Indonesia oleh masyarakat Timur Tengah. Kemudian 22 Juni 1945, bapak-bapak bangsa yang terhimpun dalam Panitia 9 mewakili seluruh komponen bangsa bersepakat untuk menghadirkan Piagam Jakarta yang menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma fundamental berbangsa. Alinea pertama, pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sekaligus juga menyepakati alinea keempat yang mengamanatkan implementasi nyata dari prinsip tersebut. Berisi tujuan pembentukan pemerintah Indonesia, menyatakan perlunya bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Teman-teman, maka dari itu mari sama-sama kita jaga, kita laksanakan amanat konstitusi itu menjadi masyarakat yang membersamai para pemimpinnya agar terus merawat ingatan atas kewajibannya terhadap bangsa Palestina, satu-satunya bangsa yang terjajah hari ini. Senada dengan yang disampaikan Bung Karno, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada rakyat Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia akan tetap berdiri menentang penjajahan Israel. Teman-teman, Palestina tidak akan pernah berjuang sendirian karena ada aku, kamu, dan seluruh umat manusia yang masih mau belajar untuk memanusiakan manusia dan menjadi manusia seutuhnya. Kawan-kawan, sama-sama kita sadari bahwa ini bukan lagi penjajahan. Ini adalah genosida paling terang-terangan di dunia. Agresi Israel terhadap penduduk Palestina, baik terhadap kelompok militer maupun warga sipil, adalah genosida terang-terangan dan merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Bahkan agresi Israel terhadap Palestina ini bisa dikatakan sebagai kejahatan yang melampaui kejahatan luar biasa. Karena mereka dengan sengaja membantai warga sipil, anak-anak, wanita, wartawan, bahkan hingga para medis yang seharusnya mereka itu dilindungi dalam peperangan. Maka tak ada lagi alasan untuk tidak membela Palestina. Kawan-kawan, jika kau benar-benar manusia, coba sekali lagi kita buka pikiran kita, telinga kita, mata kita, dan hati kita. Apakah kawan-kawan merasa bersalah atas kejadian yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, dan kita seakan-akan tak mampu melakukan apa-apa? Maka bagus kalau teman-teman merasa bersalah. Maka sama-sama hari ini terus kita jaga rasa bersalah itu. Kita sama-sama terus belajar, terus mendengar, terus bersuaralah. Mari sama-sama kita jadi manusia seutuhnya.